Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun teman-teman berada. Berjumpa kembali dengan saya, Fitri Ningsih, mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin Universitas 11 Maret dengan NIM K2520035. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai mesin bubut. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kita akan mengenal mengenai mesin bubut dan bagian-bagian dari mesin bubut. Yang kedua, kita akan mengenal dan memahami cara pengoperasian dari mesin bubut. Oke, kita masuk ke mesin bubut dan bagian-bagian dari mesin bubut. Perlu kita ketahui bahwa mesin bubut adalah mesin yang memiliki prinsip kerja memutar benda kerja, kemudian disayat menggunakan alat potong seperti pahat bubut. Mesin bubut ini berfungsi untuk memegang dan memutar benda kerja untuk melakukan operasi pemesinan. Fungsi utamanya adalah untuk menghasilkan benda-benda bulat, membuat bulir, pengeboran, meratakan permukaan benda, dan pembuatan tirus. Prinsip kerja dari mesin bubut yakni mesin bubut memiliki gerak utama berputar. Gerak berputar ini berfungsi untuk memutar benda kerja yang dipasang pada spindle sebelah sini. Untuk menyayat benda kerja, operator hanya perlu mendekatkan alat potong yang dipasang pada tool post atau kepala lepas. Setelah kita mengetahui mengenai mesin bubut, tujuan dari mesin bubut, dan prinsip-prinsip kerja dari mesin bubut, kita akan masuk pada bagian-bagian pada mesin bubut. Mesin bubut memiliki bagian utama yang terdiri dari yang pertama ada kepala tetap yang berfungsi sebagai dudukan benda kerja. Yang kedua ada kepala lepas berfungsi sebagai senter dan penahan benda kerja. Yang ketiga ada poros transportir berfungsi untuk membawa eretan pada pembubutan otomatis. Yang keempat ada eretan yang berfungsi untuk tempat dudukan pada pahat bubut. Yang kelima ada meja mesin yang berfungsi sebagai tempat dudukan kepala lepas dan eretan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak bersama-sama bagian detail dari mesin. Untuk bagian yang pertama ada kepala tetap. Kepala tetap letaknya di sebelah sini. Kepala tetap. Pada kepala tetap ini terdapat poros spindle mesin yang berfungsi sebagai tempat kedudukan cekam, sehingga ketika poros spindle berputar, maka cekam akan berputar. Yang kedua ada alat pencekam. Alat pencekam merupakan alat yang berfungsi untuk mencekam benda kerja yang akan disayat menggunakan mesin bubut. Yang ketiga ada motor penggerak. Motor penggerak pada mesin ini terletak di bagian sebelah sini. Jadi motor penggerak ini menjadi energi mekanik untuk memberikan mesin tenaga untuk bergerak. Untuk bagian yang keempat ada emergency stop yang letaknya pada bagian sebelah sini. Jadi emergency stop ini digunakan pada keadaan darurat untuk mematikan mesin. Tombol ini termasuk yang paling penting untuk keselamatan kerja. Bagian yang kelima selanjutnya ada handle atau tuas. Untuk mesin ini handle atau tuas berada di bagian sebelah sini. Baik, untuk handle atau tuas pada mesin bubut ini berbeda-beda. Untuk cara menggunakannya dapat disesuaikan pada pedoman yang ada pada tabel yang menempel pada mesin. Jadi di sebelah sini. Fungsi dari handle ini bermacam-macam, diantaranya sebagai pengatur kecepatan pemakanan, pengatur arah pemakanan, pengatur pengguliran, menyalakan dan mematikan mesin, dan yang terakhir pengatur arah putaran spindle. Bagian selanjutnya adalah eretan. Yang pertama eretan alas, di mana kedudukannya pada alas mesin dan dapat bergerak ke kiri atau ke kanan sepanjang alas mesin. Kemudian yang kedua ada eretan bintang, di mana berada di atas eretan alas dan kedudukannya melintang terhadap alas. Yang ketiga ada eretan atas, terletak di atas eretan lintang dan diikat oleh dua baut.
Pada eretan ini terpasang rumah pahat. Selanjutnya ada bagian tulpos atau dudukan pahat. Ini berada di atas eretan atas dan digunakan untuk memegang atau menjepit pahat bubut pada saat proses pembubutan berlangsung. Bagian selanjutnya ada lampu penerangan. Lampu ini digunakan untuk membantu operator melihat benda kerja saat proses pembubutan, juga untuk membantu operator melihat hasil pengukuran benda kerja. Kemudian di samping lampu penerangan ada selang coolant atau pendingin. Selang ini berfungsi untuk menyemprotkan cairan coolant saat proses pembubutan berlangsung. Coolant ini berguna untuk menstabilkan suhu alat potong saat proses pembubutan. Bagian yang selanjutnya adalah kepala lepas. Kepala lepas adalah bagian mesin bubut yang letaknya di sebelah kanan mesin dan dipasang di atas alas mesin. Fungsi dari bagian ini adalah sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang dibubut, tempat kedudukan bor waktu mengebor, dan lain-lain. Setelah kepala lepas, berikutnya ada alas mesin atau bed mesin. Alas mesin digunakan sebagai tumpuan gaya pemakanan pada waktu pembubutan dan juga sebagai tempat kedudukan kepala lepas, eretan, penyangga diam atau steady rest. Berikutnya ada poros transportir dan poros pembawa. Poros ini berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembubutan secara otomatis, misalnya pembubutan arah memanjang atau melintang dan ulir. Kemudian pada bagian bawah ada rem kaki. Rem ini digunakan untuk menghentikan mesin. Rem ini sangat berguna ketika mengulir dan berhenti pada posisi tertentu. Dalam keadaan darurat, operator juga bisa menggunakan rem kaki untuk menghentikan mesin. Selanjutnya, setelah kita belajar mengenai bagian-bagian dari mesin bubut, kita akan belajar mengenai pengoperasian mesin bubut. Pengoperasian mesin bubut pada dasarnya sama dengan pengoperasian mesin perkakas lainnya. Membubut pada prinsipnya adalah membuat benda bulat dengan diameter tertentu dengan jalan penyayatan. Dari berbagai mesin perkakas yang ada, mesin bubut menjadi yang paling banyak digunakan untuk memproduksi suatu komponen. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah sistematis yang perlu dipertimbangkan sebelum mengoperasikan mesin bubut. Berikut langkah-langkah sistematis proses pembubutan. Yang pertama, kita perlu mempelajari gambar kerja untuk menentukan langkah kerja yang efektif dan efisien. Yang kedua, menentukan karakteristik bahan yang akan dikerjakan untuk menentukan jenis alat potong dan media pendingin yang akan digunakan. Yang ketiga, menentukan kualitas hasil bubutan yang diinginkan. Yang keempat, menentukan macam geometri alat-alat potong yang digunakan seperti pahat rata, alur, ulir, dan lain-lain. Kemudian, yang kelima, menentukan alat bantu yang digunakan dalam proses. Yang keenam, menentukan roda-roda gigi pengganti apabila dikehendaki adanya pengerjaan-pengerjaan khusus. Yang ketujuh, menentukan parameter-parameter pemotongan yang berpengaruh dalam proses pengerjaan, seperti kecepatan potong, kecepatan sayat, kedalaman pemakanan, waktu pemotongan, dan lain-lain. Untuk melaksanakan semua langkah di atas, kita terlebih dahulu harus dapat menghidupkan mesin. Setiap mesin mempunyai bagian sendiri untuk menghidupkan mesin. Sebagai contoh, pada mesin bubut ini terdapat tuas berwarna merah untuk kita menghidupkan mesin. Untuk menghidupkan, tuas diarahkan ke bawah dan untuk mematikan, tuas ditarik ke atas. Yang kedua, menentukan kecepatan putar spindle dan kecepatan pemakaian atau feed rate. Yang pertama, kecepatan penyayatan. Pada saat proses pembubutan berlangsung, pahat bubut memotong benda kerja yang berputar dan menghasilkan potongan atau sayatan yang menyerupai kawat. Serpihan-serpihan tersebut dapat juga berbentuk seperti serbuk, tergantung dari bahan. Pada umumnya, hasil sayatan ini disebut drum, tatal, atau chip. Kemampuan mesin menghasilkan bubutan tiap menit disebut kecepatan potong atau sayat yang diberi simbol CS.
Jika benda kerja mempunyai ukuran diameter dibubut dengan putaran RPM, maka kecepatan pemotongan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, di mana CS adalah kecepatan potong, N adalah putaran poros utama, D adalah diameter benda kerja, 1/1000 didapat dari 1 mm. Pada prinsipnya, kecepatan potong suatu material tidak perlu dihitung, karena setiap material telah memiliki kecepatan potong sendiri-sendiri berdasarkan karakteristiknya, dan harga kecepatan potong dari tiap material ini dapat dilihat dalam tabel berikut. Selanjutnya, menentukan kecepatan putar spindle atau sumbu utama. Kecepatan spindle utama dapat dihitung apabila kecepatan penyayatan telah diketahui. Untuk itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melihat harga kecepatan potong dari bahan yang akan kita sayat pada tabel atau referensi. Kecepatan putar sumbu utama dapat dihitung dengan rumus berikut, di mana N adalah kecepatan putar spindle, VC adalah kecepatan potong, P adalah konstanta, D adalah diameter benda kerja. Sebagai contoh, jika kita akan membubut benda kerja dari aluminium dengan diameter 40 mm, maka kecepatan potong aluminium dapat dilihat pada tabel 4, misalnya kita ambil 30 meter per menit. Maka kecepatannya adalah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Jika pada mesin tidak terdapat kecepatan 239 rpm, maka dicari kecepatan di bawahnya, yaitu 225 rpm. Itulah hal-hal yang perlu kita ketahui dalam proses pembubutan, mulai dari bagian-bagian mesin bubut dan pengoperasian mesin bubut. Selama belajar mesin bubut, pembubut itu mudah kok. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai mesin bubut. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dengan materi berikutnya. Semangat belajar!